Kita langsung disambut dengan Enmu yang sedang menjalankan rencana untuk menghancurkan inti jiwa para Kisasutai dengan bahagia. Enmu sebagai Oni yang memiliki kemampuan khusus untuk menciptakan dunia mimpi dan membuat manusia tertidur lelap dalam dunia mimpinya. Selama ini dia berusaha menghancurkan inti jiwa manusia untuk mempermudah menghabisi korbannya. Hal yang sama pun terjadi pada sekarang, yang dalam hal ini adalah para Kisasutai akan menjadi korbannya. Jadi anak-anak yang sebelumnya dimanfaatkan oleh Enmu diperintahkan untuk masuk ke dalam mimpi para pemburu iblis, mencari tahu keberadaan inti jiwa mereka dan menghancurkannya. Sementara itu, dalam tidurnya para pemburu iblis memang mendapatkan mimpi yang menyenangkan seperti halnya Tanjiro dengan keluarganya hidup lagi. Zenitsu yang asyik pacaran dengan Nezuko, dan Inosuke menjalani pertualangan seru dengan teman-teman binatangnya. Tapi berbeda dengan pemburu iblis yang lain, mimpi Kyojuro tidak cukup indah di mana dia memimpikan saat pertama kali berhasil menjadi Hashira dan memberitahu sang pilar api terdahulu Shinjuro Rengoku alias ayahnya sendiri. Shinjuro terlihat acuh tak acuh dan justru merendahkan keberhasilan Kyojuro dengan mengatakan dirinya tidak akan menjadi orang yang hebat. Kyojuro teringat jika dahulu Shinjuro adalah orang yang hangat dan bersemangat. Tapi tiba-tiba ayahnya berhenti menjadi pemburu iblis dan berubah menjadi sosok yang dingin, pemabuk, serta suka menyakiti anaknya sendiri. Meskipun begitu demi adiknya, Kyojuro terus bersemangat dan mengajak Shinjuro adiknya untuk selalu melakukan apapun yang mereka inginkan dengan bahagia. Lalu kita beralih kepada anak-anak yang diperintahkan oleh Enmu untuk membantunya menghancurkan inti jiwa para pemburu iblis. Enmu mengatakan bahwa dalam dunia mimpi seseorang ada satu wilayah ketidaksadaran dan di sanalah inti jiwa berada. Anak perempuan yang menyusup ke dunia mimpi Kyojuro akhirnya menemukan wilayah ketidaksadaran dan mengeluarkan senjata pemberian Enmu untuk menghancurkan inti jiwa api tersebut. Tapi ketika menemukan inti jiwa Kyojuro dan tinggal selangkah lagi untuk menghancurkannya, tubuh fisik Kyojuro yang berada dalam kondisi tidak sadar justru menyerangnya. Anak perempuan itu sangat terkejut karena biasanya manusia tidak akan bisa bergerak dalam pengaruh teknik darah Enmu. Tapi ternyata ada beberapa manusia seperti Kyojuro yang memiliki insting bertahan hidup luar biasa besar dapat menggerakkan tubuhnya di dalam pengaruh kekuatan Enmu. Sekarang kita beralih pada Tanjiro yang menjalani hidupnya dengan bahagia dalam mimpinya. Dalam mimpinya Tanjiro seperti berada dalam kondisi setengah sadar. Di satu sisi dia bergabung dengan mimpinya, tapi di sisi lain kebiasaan dalam kehidupan nyatanya juga masih tersisa dan membuat Tanjiro dalam mimpi terus-menerus melakukan hal aneh, hingga akhirnya Tanjiro pergi ke sungai dan melihat bayangannya sendiri. Hal aneh pun terjadi. Ketika itulah Tanjiro mulai mendapatkan kesadaran bahwa selama ini dia berada dalam dunia mimpi dan merasa harus bangun secepatnya, tetapi dia sendiri tidak tahu bagaimana cara keluar dari dunia mimpi tersebut. Ketika itulah Nezuko yang asli keluar dari kotak dan menyadari bahwa kakaknya tengah bermimpi buruk. Nezuko berusaha membangunkannya tapi Tanjiro tidak juga terbangun hingga membuat dirinya kesal dan membakar tubuh Tanjiro. Begitu mendapat lebih banyak kesadaran, dunia mimpi Tanjiro pun semakin berubah dan membuatnya semakin membulatkan tekad untuk pergi dari dunia penuh kepalsuan tersebut. Tanjiro terus mengalami kesulitan karena keluarganya dalam mimpi terus berusaha menahan kesadarannya. Meskipun begitu, Tanjiro tetap bersikukuh dan menekan perasaannya sendiri untuk segera menyadarkan diri dari mimpi indah tersebut. Ketika itu Tanjiro benar-benar sudah putus asa untuk mencari jalan keluar dari dunia mimpinya. Tapi saat sekelebat bayangan ayahnya muncul, Tanjiro pun berpikir satu cara untuk bisa dibilang cukup nekat untuk melakukannya, yaitu bunuh diri dengan menggorok lehernya sendiri dengan Nichirin. Di saat yang bersamaan, anak lelaki bawahan Enmu juga sedang mencari inti jiwa Tanjiro dan sampai di wilayah ketidaksadaran. Tapi dia bingung karena wilayah ketidaksadaran Tanjiro begitu sunyi, tenang, dan sepi. Apalagi setelah itu ada jelmaan jiwa Tanjiro yang justru menuntunnya ke tempat inti jiwa pemburu iblis tersebut berada. Ketika itu si anak lelaki masih menggalau apakah harus melanjutkan tugas dari Enmu atau tidak. Tepat ketika Tanjiro menggorok lehernya, dunia mimpi itu tergoncang dan si anak lelaki keluar dari dunia mimpi Tanjiro. Bersamaan dengan Tanjiro yang bunuh diri dalam mimpi, akhirnya dia berhasil terbangun dan menyadari bahwa Nezuko telah membakar tali yang menghubungkan dirinya dengan anak kecil suruhan Enmu. Tanjiro juga menyadari bahwa konduktor yang memberikannya tiket telah bekerja sama dengan Oni dan saat ini ada seorang Oni kuat yang berada di dalam kereta Mugen.
Tanjiro meminta agar Nezuko membakar semua tali yang melilit pergelangan tangan Inosuke, Zenitsu, dan Kyojuro. Tapi setelah anak-anak kecil bawahan Enmu yang terbangun justru menyerangnya. Ketika itulah Tanjiro mengetahui bahwa anak-anak itu ada manusia yang memiliki penyakit berat dan kondisi lemahnya itu dimanfaatkan oleh Oni jahat alias Enbu. Untuk mempersingkat waktu, Tanjiro membuat anak-anak itu tidak sadar dan meninggalkan Nezuko di dekat teman-temannya yang lain. Sementara dirinya sendiri mengikuti aroma kuat Oni yang berada dalam kereta Mugen agar bisa segera menebas kepalanya. Tak menunggu waktu lama, Tanjiro menemukan Enmu dan tampak sangat marah karena iblis itu telah menyalahgunakan kekuatan untuk memainkan mimpi seseorang sesuka hatinya. Awalnya Enmu sedikit kebingungan kenapa Tanjiro bisa terlepas dari teknik darahnya dengan mudah hingga membuat Enmu menyadari bahwa pemburu iblis di hadapannya adalah anak yang diincar oleh Muzan ketika melihat anting Hanafuda yang dikenakan oleh Tanjiro. Nafsu membunuh Enmu seketika meningkat drastis karena dengan membunuh Tanjiro dia bisa mendapatkan lebih banyak darah Muzan dan mungkin bisa naik pangkat ke iblis rembulan atas. Tanpa bisa dihindari lagi, pertarungan antara Tanjiro melawan Enmu pun dimulai. Berkali-kali Enmu berusaha mengaktifkan jurus tidurnya kepada Tanjiro, tapi jurus itu seperti tidak mempan padanya. Padahal sebenarnya Tanjiro sudah berkali-kali terkena jurus Enmu, namun selalu bisa menyadarkan diri dengan menggorok lehernya sendiri di dunia mimpi. Sekarang dunia mimpi yang awalnya indah berubah menjadi menyeramkan, di mana semua keluarganya terbunuh dan mereka menyalahkan Tanjiro karena menjadi satu-satunya orang yang selamat. Melihat keluarganya yang dipermainkan sebegitu rupa oleh Enmu, kemarahan Tanjiro semakin memuncak dan tanpa ragu-ragu mengeluarkan teknik pernapasan andalannya untuk menebas kepala Enmu. Tapi anehnya, Enmu tidak mati setelah kepalanya terpenggal dan ternyata hal itu disebabkan karena tubuh asli Enmu sudah menyatu dengan seluruh gerbong kereta. Leher aslinya pun tersembunyi di dalam kereta yang artinya tanpa menemukan leher aslinya, Tanjiro tidak akan bisa membunuh iblis tersebut. Ketika itu Inosuke akhirnya berhasil menyadarkan diri dan membantu Tanjiro menangkap Enmu. Tanjiro meminta Inosuke untuk melindungi semua orang yang tertidur karena sekarang tidak ada lagi tempat aman di seluruh kereta. Sementara Inosuke melindungi penumpang di gerbong belakang, Tanjiro segera mengambil inisiatif untuk memeriksa gerbong depan dengan harapan menemukan tubuh asli Enmu. Tapi ternyata seluruh kereta benar-benar berubah menjadi Oni dan menyulitkan pergerakannya. Semakin lama keadaan kereta semakin buruk dan daging-daging iblis Enmu mulai mencari manusia untuk dimangsa. Untungnya Inosuke dan Nezuko yang ada di dalam gerbong melindungi penumpang kereta Mugen. Apalagi Zenitsu yang sebelumnya tertidur berhasil menyadarkan diri. Ditambah lagi Kyojuro yang terbangun langsung mengeluarkan teknik pernapasan api dan membakar banyak bagian tubuh Enmu sehingga membuat iblis tersebut kesakitan. Tanjiro yang masih belum mencerna goncangan keras yang disebabkan teknik Kyojuro kembali dikejutkan ketika sang empunya teknik tiba-tiba muncul di depannya dan memberikan instruksi. Kyojuro mengatakan bahwa dirinya akan melindungi 5 gerbong kereta dari serangan Oni, sementara 3 gerbong sisanya akan dilindungi oleh Nezuko dan Zenitsu. Tugas Tanjiro dan Inosuke adalah memeriksa gerbong depan untuk mengamati letak tubuh asli Enmu dan menebas lehernya. Inosuke pergi ke gerbong batu bara yang memiliki hawa keberadaan Oni paling menyengat. Ketika itulah Inosuke berhasil menemukan lokasi kepala Enmu, yaitu di bawah gerbong pengendali yang di dalamnya masih ada masinis yang mengoperasikan kereta. Meskipun begitu, Inosuke dan Tanjiro tidak lagi bisa berhenti dan terus berusaha mencari keberadaan kepala Enmu. Tapi ternyata menebas kepala Enmu tidak semudah kelihatannya. Iblis bulan bawah itu memiliki kekuatan regenerasi yang sangat tinggi dan teknik darahnya yang disebut mata penidur paksa tanpa sadar benar-benar merepotkan karena membuat Tanjiro terus-menerus tertidur. Walaupun Tanjiro langsung bisa terbangun setelah menggorok lehernya di dalam mimpi, bulan mata yang ada di hadapannya terus-menerus menidurkannya hingga Tanjiro semakin bingung membedakan mana dunia mimpi dan dunia nyata. Untungnya Inosuke yang memakai topeng lebih sulit dikendalikan oleh teknik darah Enmu dan bisa menyelamatkan Tanjiro yang hampir membunuh dirinya di dunia nyata.
Setelah dibantu oleh Inosuke, mereka berdua segera berniat melanjutkan operasi penebasan kepala Enmu. Tapi tiba-tiba, masinis kereta Mugen yang sebelumnya berada di ruang kendali menyerang Inosuke dan berusaha menusuknya dengan senjata yang diberikan oleh Enmu. Meskipun terluka karena tusukan masinis, Tanjiro tidak menghentikan serangannya. Dengan menggabungkan kekuatan dengan Inosuke, mereka berdua berusaha mendekati leher Enmu. Inosuke yang memiliki insting kuat dan mampu mengendalikan matanya lebih baik dengan topeng membuka jalan mendekati leher Enmu. Sementara Tanjiro memberikan serangan terakhir dengan menebas leher Enmu dengan teknik Hinokami Kagura. Setelah menghadapi ratusan mata pemimpi milik Enmu, akhirnya kerjasama Tanjiro dan Inosuke berhasil membunuh iblis tersebut. Terpenggallah leher Enmu membuatnya melingking keras dan kesakitan hingga seisi kereta bergoncang. Meskipun kondisinya cukup parah dan tidak bisa bergerak, Tanjiro meminta Inosuke untuk membantu penumpang lain lebih dulu termasuk masinis yang menusuknya. Akhirnya dengan penuh keterpaksaan Inosuke pun pergi menolong masinis dan penumpang lainnya masih terjebak dalam kerangka kereta Mugen. Sementara itu Tanjiro sendiri mencoba mengaplikasikan pernapasan konsentrasi penuh untuk mengurangi rasa sakit dan mencegah lebih banyak darah keluar. Ketika itulah Kyojuro muncul dan mengajari Tanjiro untuk meningkatkan akurasi pernapasan yang bisa membantu menghentikan pendarahan di perut Tanjiro. Kyojuro juga mengabarkan bahwa dari 200 penumpang kereta Mugen semuanya selamat dan tidak ada yang menjadi korban sehingga Tanjiro bisa tenang. Tiba-tiba muncul hawa keberadaan Oni yang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada aura Enmu yang merupakan anggota 12 iblis rembulan. Ternyata muncul lagi satu musuh yang lebih berbahaya daripada Enmu, yaitu iblis rembulan atas peringkat ketiga yang bernama Akaza. Baru muncul tanpa menunggu waktu lama, Akaza langsung melancarkan serangan kepada Tanjiro yang masih belum bisa bergerak itu. Sebagai seorang pilar yang merupakan puncak tertinggi organisasi pemburu iblis, Kyojuro berusaha keras untuk melindungi juniornya. Sementara itu Akaza justru terpukau dengan kekuatan Kyojuro dan memberikan penawar kepada Kyojuro untuk berubah menjadi Oni, agar ia bisa memasuki alam tertinggi dengan kehidupan abadi. Dengan begitu Kyojuro mampu berlatih hingga ratusan tahun dan menjadi makhluk yang lebih kuat lagi. Tapi mendengar itu Kyojuro sama sekali tidak bergeming, karena menurutnya menua atau mati adalah keistimewaan seorang manusia dan Kyojuro akan sangat bahagia menantikannya. Karena Kyojuro menolak tawarannya mentah-mentah, Akaza pun tidak punya pilihan lain selain bertarung dan membunuh Kyojuro. Sepanjang pertarungan, Akaza terus menyinggung tentang lemah dan rapuhnya seorang manusia dan masih berusaha menghasut Kyojuro untuk berubah menjadi Oni. Namun bahkan untuk Hisasutai peringkat pilar api seperti Kyojuro, kekuatan Akaza sungguh di luar nalar manusia dan membuat Kyojuro terus terpojok. Meskipun begitu, Kyojuro sama sekali tidak menyerah ataupun mengendurkan serangan dan terus mengeluarkan teknik pedang napas api terkuat yang ia miliki. Pertarungan terus berlangsung dengan sengit. Meskipun begitu, Akaza masih dalam kondisi yang sangat prima, sementara Kyojuro sudah mendapatkan beberapa luka di tubuhnya. Mata kirinya sudah hancur dan beberapa tulang rusuknya patah. Walaupun begitu, Kyojuro tetap berusaha keras memberikan perlawanan. Inosuke dan Tanjiro berharap besar serangan Kyojuro berhasil menghabisi Akaza, tapi ternyata yang mereka lihat justru sebaliknya. Ada jarak besar antara manusia dengan iblis, di mana Kyojuro sudah kehabisan tenaga dan mengalami luka parah, sementara musuhnya masih belum bergeming sedikit pun.